Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruni tingkat 3 Politeknik Imigrasi, nama Nur Handayani, Prodi Hukum Keimigrasian, kelas D, nomor Register Taruna 2018-1529-2.01. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sebuah artikel yang telah saya tulis yang terangkum dalam satu buku chapter yang berjudul Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Aspek Keamanan pada Masa PPKM Darurat. Dijelaskan bahwa pada awal tahun 2020, seluruh dunia telah terjangkit virus mutakhir. Virus ini bernama virus corona atau disingkat dengan COVID-19. Varian virus tersebut ditemukan untuk pertama kalinya di kota Wuhan, negara Cina, dan sejak itu penyebarannya hingga ke seluruh dunia. Sehingga pada Januari 2020, ketika World Health Organization atau WHO menyatakan COVID-19 sebagai kesehatan yang sangat darurat bagi masyarakat dan memperpanjang pandemi hingga 11 Maret 2020. Virus ini menyebar dengan cepat dan tidak terkendali. Negara-negara di seluruh dunia mengambil tindakan pencegahan untuk menahan penyebaran COVID-19. Di Indonesia, pemerintah melakukan upaya dalam metode preventif, yaitu mencegah tersebarnya virus corona dengan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Adapun pada tingkat isolasi yang berbeda dalam struktur yang berbeda, isolasi dari struktur yang berbeda dan jarak sosial, namun tindakan ini dianggap tidak pantas dan tidak membahas kekhawatiran publik. Beberapa ide telah dikembangkan untuk meningkatkan jumlah kasus negatif virus corona di Indonesia. Gagasan karantina telah memaksa pemerintah untuk memperkenalkan karantina di berbagai wilayah Indonesia, seperti yang diterapkan oleh negara Cina, Italia, Spanyol, Prancis, dan bahkan Malaysia dan Filipina. Namun dari sudut pandang lain, pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan keputusan nomor 30 tahun 2020 tentang pembatasan sosial secara berskala besar untuk mempercepat penanganan virus corona. Pemerintah juga melakukan upaya lain untuk melarang warga negara asing atau WNA untuk masuk ke Indonesia. Batasan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Permenkumham tahun 2020 yang melarang untuk sementara warga negara asing masuk ke dalam daerah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah itu, pada masa PPKM, pemerintah imigrasi mengeluarkan kebijakan baru, yakni Permenkumham Nomor 27 tahun 2021 tentang pembatasan orang asing masuk ke wilayah Indonesia dalam masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Peraturan ini berlakukan pada masa meningkatnya penderita COVID-19 di Indonesia. Namun ada beberapa pengecualian berdasarkan pasal 2 ayat 3 yang berbunyi pembatasan sebagaimana dimaksud ayat 2 dikecualikan terhadap A. Orang asing pemegang visa diplomatik dan visa dinas. B. Orang asing pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas. C. Orang asing pemegang izin tinggal terbatas dan izin tinggal tetap. Dan D. Orang asing dengan tujuan kesehatan dan kemanusiaan. E. Awak alat angkut yang datang dengan alat angkutnya. Pandemi COVID-19 telah membuat kinerja keselamatan migran menjadi perhatian utama. Imigrasi berfungsi sebagai pintu gerbang negara karena imigrasi merupakan instansi pertama dan terakhir yang menyaring keluar masuknya warga negara asing ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Praktik-praktik ini telah menekankan pada upaya pencegahan dalam rangka praktik keimigrasian. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Lalu Lintas Keimigrasian, setidaknya ada 12 tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditutup. Pertama, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Yang kedua, Pos Lintas Batas Miangas. Ketiga, Pos Lintas Batas Maroreh. 4. Pos Lintas Batas Nunukan. 5. Pelabuhan Laut Bandar Sri Setiaraja. 6. Pelabuhan Laut Dumai. 7. Pelabuhan Laut Sri Bintanpura. 8. Pelabuhan Laut Bandar Seri Udana Lobam. 9. Pelabuhan Laut Teluk Nibung. 10. Pelabuhan Laut Tanjung Harapan. 11. PLB di Provinsi NTT. Dan terakhir PLB di Provinsi Kalimantan Barat. Kebijakan pemerintah yang membatasi akses warga negara asing adalah mengubah kinerja para imigrasi di masa pandemi. Awalnya misi menara pengawas adalah untuk memfasilitasi pergerakan orang asing. Tetapi karena pembatasan yang awalnya dianggap ilegal, operasi migrasi selama wabah ini dilindungi dengan berorientasi pada perdagangan. Oleh karena itu, revitalisasi peran imigrasi di masa pandemi ini tidak hanya menyoroti aspek regulasi, tetapi juga aspek praktis dalam melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19.
Pelaksanaan penetapan ini ditandai dengan pembatasan yang diperhatikan khusus kepada warga negara asing yang masuk ke Indonesia sesuai dengan Peraturan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing untuk masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini berlaku pada tanggal 2 April 2020 pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Namun pembatasan imigrasi dan transportasi ini merupakan pengecualian untuk beberapa orang asing. Pada masa pandemi ini yang dimulai pada tahun 2020, Indonesia mengalami perubahan kebijakan pada pelayanan-pelayanan publik, kegiatan sosial, dan beberapa kegiatan lainnya. Kegiatan tersebut diakali untuk tetap terlaksananya dengan adanya pandemik agar tetap terlaksananya dan tidak mulur dengan mensiasati kemajuan teknologi yang berkembang saat ini. Teknologi tersebut pelayanan dilakukan secara online, khususnya dengan bidang keimigrasian yang harusnya tetap dijaga fungsi dan keamanannya. Peran dan fungsi imigrasi di masa pandemi terutama pada masa pemberlakuan PPKM tercermin dari berbagai aspek aturan dan praktik keimigrasian diterapkan di tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia. Pengaktifan fungsi keamanan dapat dipastikan adanya pembatasan masuknya warga negara asing ke Indonesia menurut Permenkumham Nomor 11 Tahun 2020. Tempat pemeriksaan imigrasi di seluruh Indonesia bertindak sebagai satpam. Serta ditutupnya beberapa TPI untuk memblokir masuk dan keluarnya orang asing dan warga negara Indonesia keluar Indonesia. Sekian penjelasan artikel saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.